Halo para biker sejati dan penggemar otomotif di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di Ibo TV Channel, channelnya para sultan jalanan. Kang Ibo yakin di antara kalian pasti ada yang suka banget sama suara knalpot motor yang ngeblar kan? Tapi pernah kepikiran nggak sih, jangan-jangan suara knalpot motor kalian itu udah kelewat batas dan bisa bikin kalian berurusan sama bapak polisi? Nah, di episode kali ini, Kang Ibo bakal kupas tuntas gimana caranya mengukur kebisingan knalpot motor cuma pakai HP kalian. Gak perlu alat mahal, cukup smartphone di genggaman, kalian bisa langsung tahu apakah knalpot kalian itu termasuk knalpot idaman atau knalpot haram yang siap bikin dompet kalian nangis. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Ibo TV Channel. Saudara-saudara sekalian, knalpot bising itu bukan cuma soal selera, tapi juga soal aturan dan etika berkendara. Bayangin aja, lagi asik-asiknya jalan, ada motor lewat dengan suara knalpot yang bikin kuping pengang. Gak cuma mengganggu pengendara lain, tapi juga bisa bikin lingkungan sekitar jadi gak nyaman, apalagi kalau lewat di area perumahan atau rumah sakit. Pemerintah sendiri serius banget soal ini loh. Ada namanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Permen LHK nomor 56/Setjen/Kum/1/2019. Nah, ini penting banget buat kalian tahu. Dalam peraturan ini, batas kebisingan knalpot motor itu dibagi berdasarkan kapasitas mesinnya. Motor di bawah 80 cc maksimal 77 desibel. Motor 80-175 cc maksimal 80 desibel. Dan motor di atas 175 cc maksimal 83 desibel. Kang Ibo juga mau kasih data tambahan nih. Tahukah kalian, rata-rata tingkat kebisingan percakapan normal itu sekitar 60 desibel. Lalu lintas padat bisa mencapai 85 desibel dan mesin jet yang lepas landas bisa sampai 140 desibel. Jadi, kalau knalpot motor kalian melebihi 83 desibel, itu udah masuk kategori yang cukup mengganggu dan berisiko tinggi buat pendengaran jangka panjang kalau terpapar terus-menerus. Bukan cuma polisi yang nindak, tapi kesehatan telinga kita sendiri juga jadi taruhannya. Kalian juga bisa jadi alat tempur yang cukup akurat untuk pengukuran mandiri. Ada beberapa aplikasi gratis yang bisa kalian manfaatkan dan cukup direkomendasikan. Soundmeter, Smart Tools Co. Ini buat pengguna Android. Tampilannya simple, tapi langsung nunjukin pengukuran desibel secara real time. Gampang banget pakainya. Decibel X. Nah, kalau yang ini tersedia di Android dan iOS. Aplikasi ini populer banget karena tampilannya profesional, fitur kalibrasi otomatisnya keren, dan data yang disajikan juga lengkap. Cocok buat kalian yang pengen hasil lebih detail. NIOSH Sound Level Meter. Khusus buat kalian para pengguna iPhone, aplikasi ini direkomendasikan langsung oleh National Institute for Occupational Safety and Health atau NIOSH. Jadi keakuratannya gak usah diragukan lagi. dBmeter, Measure Sound and Noise Level. Aplikasi ini menawarkan grafik pengukuran dan log riwayat, jadi kalian bisa pantau perubahan kebisingan dari waktu ke waktu. Lalu, gimana cara pakainya? Gampang banget, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Posisikan HP kalian sejauh 1 meter dari ujung knalpot. Pastikan HP berada di posisi sejajar dengan lubang knalpot, jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. 2. Nyalakan mesin motor dalam posisi langsam atau idle. Biarkan mesin stabil di putaran terendah. 3. Buka aplikasi Sound Level Meter di HP kalian dan langsung baca hasilnya di layar. 4. Lakukan beberapa kali pengukuran. Ini penting banget buat memastikan konsistensi hasil. Jangan cuma sekali ukur terus langsung percaya. Ambil rata-ratanya ya bro. 5. Setelah itu, bandingkan dengan batas ambang yang sudah Kang Ibo sebutkan tadi. Kang Ibo mau ingetin lagi, meskipun aplikasi ini sangat membantu, akurasinya memang tidak sepresisi alat profesional. Tapi, sebagai acuan awal, ini sudah sangat cukup untuk tahu apakah knalpot kalian itu aman atau harus segera dicurigai. Nah, ini nih yang paling penting dan sering diabaikan. Kalian harus tahu, ada sanksi hukumnya loh kalau knalpot kalian terlalu bising. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP Nomor 80 Tahun 2012, pelanggaran ambang batas kebisingan itu bisa bikin kalian kena denda hingga Rp250.000 atau kurungan paling lama 1 bulan.
Gak cuman itu, dalam beberapa razia, Kang Ibo sering banget lihat petugas kepolisian bisa langsung menyita kendaraan kalian atau memerintahkan kalian untuk langsung ganti knalpot di tempat sesuai standar. Kan gak lucu lagi asik riding, motornya malah dibawa pulang sama Pak Polisi. Terus, gimana biar aman dari jeratan hukum dan hati jadi tenang? 1. Gunakan knalpot standar atau OEM. Ini yang paling aman. Knalpot bawaan pabrik itu sudah dirancang sesuai standar emisi dan kebisingan. 2. Kalau mau pakai knalpot aftermarket, pastikan yang sudah memiliki sertifikasi dan dilengkapi dengan DB Killer. Jangan cuma asal beli yang suaranya gede, tapi gak ada sertifikasinya. Banyak merek knalpot aftermarket berkualitas yang juga ramah lingkungan dan telinga. 3. Penggunaan bahan peredam seperti glass wool juga bisa membantu menurunkan suara knalpot. Tapi ingat, harus dipasang dengan benar dan jangan sampai mempengaruhi kinerja mesin secara signifikan. Salah pasang, bisa-bisa motor kalian jadi ngempos atau malah panas berlebihan. Sebagai informasi tambahan, di tahun 2023, data dari Korlantas Polri menunjukkan ada peningkatan signifikan kasus penindakan knalpot bising, khususnya di kota-kota besar. Ini membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran ini semakin gencar dilakukan. Jadi, jangan sampai kalian jadi korban berikutnya ya. Saudara-saudara Ibo TV Channel, ingat baik-baik. Kebisingan kendaraan itu bukan cuma masalah pribadi, tapi juga menyangkut kenyamanan orang lain di sekitar kita. Bayangin aja, ada bayi lagi tidur, orang sakit lagi istirahat, atau orang lagi ngobrol di pinggir jalan, tiba-tiba lewat motor kalian dengan suara knalpot yang bikin kaget setengah mati. Pasti gak nyaman kan? Jadi, penting banget bagi kita semua, para pemilik kendaraan bermotor, untuk punya kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab. Jangan cuma ngejar gaya atau suara keras dari knalpot. Dengan mengikuti panduan pengukuran yang Kang Ibo berikan tadi, memanfaatkan aplikasi HAPA sebagai alat bantu, dan memahami aturan legal yang berlaku, kita bisa menjadi pengendara yang tidak hanya keren, tapi juga tertib dan bertanggung jawab. Nah, gimana? Sekarang udah pada tahu kan gimana caranya deteksi knalpot kalian itu termasuk knalpot friendly atau knalpot troublemaker? Yuk, langsung cek motor kalian sekarang juga. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman bikers kalian, dan yang paling penting, subscribe Ibo TV Channel biar nggak ketinggalan tips dan trik otomotif lainnya. Kang Ibo pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam otomotif. Gaspol!